Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Jumriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran bidang studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi. Mohon maaf sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu kepada Ibu Fajriani. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di sini pengertian dari pembelajaran berbasis kompetensi yaitu Nana Sujana 2000 juga menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis. Di sini pengertian perencanaan pembelajaran yang dikemukakan oleh Nana Sujana yang menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada suatu waktu yang akan datang. Kemudian Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin juga mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan, menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan. Yang akan dilakukan itu kayak intensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Kemudian juga yaitu di sini pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang akan dilakukan pendidik dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses memfasilitasi peserta didik untuk dapat memiliki kompetensi tertentu serta mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, lanjut. Nah, di sini ada karakteristik. Karakter di sini itu dikemukakan oleh Sanjaya mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran, yaitu ada 3. Pertama yaitu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh, disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap proses pembelajaran. Kemudian yaitu ada yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini berfokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Kemudian yang ketiga itu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, oleh karena itulah perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini ada elemen kunci perencanaan pembelajaran. Nah, secara umum terdapat 5 elemen kunci yang harus diperhatikan pendidik dalam merancang pembelajaran sebagai berikut. Di sini ada 5, yaitu eh, karakteristik peserta didik berkaitan dengan kondisi psikologis dan fisiologis, termasuk kemampuan awal atau penguasaan prasyarat dan kesiapan untuk belajar. Kemudian tujuan pembelajaran atau kompetensi yang seharusnya pendalaman atau pengayaannya agar tujuan pembelajaran atau kompetensi harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yaitu model pendekatan, strategi, metode, dan pembelajaran yang berkaitan dengan pilihan cara untuk membelajarkan materi pembelajaran
kepada peserta didik agar tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. Kemudian yaitu ada evaluasi proses. Nah, di sini hasil belajar untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dirumuskan dan sejauh mana tingkat efektivitas program pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada pentingnya perencanaan pembelajaran. Di sini beberapa pentingnya yaitu Nah, di sini terdapat beberapa pertimbangan mengapa perencanaan pembelajaran penting dilakukan. Sebagai berikut, satu ada karena pembelajaran memiliki tujuan. Maksudnya itu pembelajaran adalah kegiatan memiliki tujuan, karena setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memiliki perubahan berupa pertambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yaitu ada pembelajaran adalah kegiatan yang kompleks. Karena kenapa? Pembelajaran bukan proses terbatas penyampaian pengetahuan pendidik kepada peserta didik. Pembelajaran adalah proses di mana pendidik menciptakan kondisi kepada yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dan mengonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Kemudian ada pembelajaran melibatkan banyak komponen yang perlu dikelola dan diorganisasi secara baik. Adanya perencanaan pembelajaran yang baik memungkinkan pendidik dapat mendayagunakan semua komponen secara efisien dan efektif. Nah, komponen peserta didik di sini misalnya dengan memahami karakteristik peserta didik seperti minat, kemampuan, gaya belajar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran merupakan sebuah proses kolaborasi. Sebuah tim paduan suara akan menampilkan performance menarik jika semua anggota tim berfungsi secara baik. Nah, karena di sini contohnya itu kayak sebuah tim paduan suara akan menampilkan performance yang baik jika anggotanya berfungsi dengan baik. Nah, begitu pula dengan pembelajaran. Jika pembelajaran menarik dan efektif, jika semua komponen berfungsi dengan baik, maka pembelajaran akan memberikan pengaruh yang baik kepada peserta didik. Nah, di sini pendidik mengelola kegiatan pembelajaran secara efektif, peserta akan terlibat dalam pembelajaran secara aktif dan antusias. Kerjasama serta antar peserta didik berlangsung dinamis dan produktif, bahan ajar dapat berfungsi baik, mendukung kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini mungkin terakhir yaitu ada manfaat dari perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat yaitu sebagai petunjuk bagi pendidik untuk dapat mengelola pembelajaran yang terukur dan terorganisasi secara baik. Adanya pengelolaan pembelajaran seperti ini akan memungkinkan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik dapat memiliki kompetensi yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu ada sebagai bagian dari upaya penyiapan peserta didik untuk menjadi lebih profesional. Nah, adanya perencanaan pembelajaran ini akan mendorong pendidik lebih kreatif dan reflektif dalam memilih strategi pendekatan dan metode yang tepat dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga itu sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program pembelajaran. Dengan merencanakan pembelajaran pada awal pembelajaran, akan memungkinkan pendidik melakukan proses evaluasi selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yaitu yang keempat, untuk menjamin pendidik mengorganisasikan materi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dan karakteristik peserta didik, serta memberikan pengalaman belajar yang tepat kepada peserta didik untuk mencapai kompetensi. Karena dengan adanya perencanaan pembelajaran sekaligus akan menghindari kemungkinan adanya duplikasi dalam pembahasan materi pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu untuk menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
Nah, di sini dengan adanya perencanaan pembelajaran memungkinkan peserta hanya menyiapkan media pembelajaran, bahan ajar, dan alat evaluasi yang dibutuhkan. Adanya perencanaan pembelajaran juga mungkin akan mempengaruhi pendidik dalam mengatur waktu pembelajaran secara tepat sehingga materi pembelajaran dibahas secara tuntas sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Nah, mungkin itu saja materi dari perencanaan pembelajaran berbasis kompetensi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.